Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Salah satu masalah yang sering saya hadapi, dihadapi oleh banyak pasien gagal ginjal, adalah sapaan yang kurang mengenakan. Sapaan seperti apa? Yang membuat kita merasa tidak nyaman, kadang-kadang jengkel, kesel, ya. Ini saya alami, bahkan sejak tahun-tahun pertama cuci darah. Yaitu sapaan begini. Perutmu kelihatan besar loh. Air itu hati-hati loh, dijaga loh. Gitu. Setiap kali kita dikasih tahu perut besar, buncit, itu bikin sebel. Kesel. Ya karena perut yang membuncit itu tidak selalu berisi air. Nah, sapaan perut besar itu sekaligus seperti tuduhan. Tuduhan kita tidak bisa mengendalikan cairan. Itu sejak tahun pertama saya cuci darah. Suster, ya setiap kali saya datang HD selalu disapa. Untuk tidak mengatakan ditegur, ya. Disapa. Perutnya kok tambah besar, perutnya kok tambah gendut, hati-hati itu air, hati-hati asites. Bahaya loh kalau asites, susah loh ngatasinya. Sahabat, sejak mula cuci darah, awal-awal cuci darah, tahun pertama, tahun kedua, perut saya memang tampak gendut, buncit, apalagi pakai kaos yang pas seperti ini, ya. Ya, seperti ini, ya, kelihatan sedikit buncit. Dan itu bikin stres. Karena setiap kali datang ke tempat HD selalu ditegur, selalu disapa bahwa perutnya buncit, hati-hati berisi air. Padahal saya sendiri tidak merasakan ada kelebihan cairan di dalam tubuh saya. Apalagi pada tahun pertama dan kedua itu hampir dikatakan saya masih buang air kecil normal. Menjelang HD, saya pasti ke toilet, buang air kecil, banyak. Tengah-tengah HD biasanya minta izin ke toilet, buang air kecil. Selesai HD pasti ke toilet, buang air kecil. Jadi selama proses HD bisa 3 kali buang air kecil. Dan kenaikan berat badan selalu tidak lebih dari 1,5. Itu tahun-tahun awal. Tetapi karena perut saya tampak gendut, besar, ya selalu diingatkan, disapa, hati-hati itu air. Itu gejala tanda-tanda awal asites. Wah, ini bikin sebel sekaligus shock. Apalagi ya di seberang saya cuci darah ada teman cuci darah yang betul-betul asites. Perutnya seperti orang hamil. Itu asites.
Nah sahabatku, apakah perut buncit, perut gendut itu selalu berisi air? Apa bedanya perut gendut dengan esites? Perbedaan yang bisa dilihat secara nyata, yang nggak perlu USG ya. Dengan kasat mata apa bedanya? Dan apa yang kita rasakan jika perut kita berisi air atau mungkin lemak, gendut? Saya jadi ingat dulu setiap datang hadir saya selalu diingatkan oleh perawat, hindari minum dingin, minum es. Itu bisa membuat perutmu besar, gendut. Ini sering kita dengar ya. Minum es, minum air dingin itu menyebabkan perut buncit. Benarkah? Minum air es menyebabkan perut kita buncit? Saya langsung mencari tahu, ya, tanya sana sini, mencari berbagai referensi, dan menemukan bahwa ternyata tidak ada hubungan antara minum air dingin, ya, air putih, dengan perut yang buncit. Sama sekali tidak berhubungan, ya. Jadi tidak ada alasan kalau perut kita buncit lalu karena dianggap selalu atau terlalu sering minum air dingin. Bukan itu penyebabnya. Sebab air itu, ya, air putih, mau dia dingin, mau dia panas, kalorinya 0. Sama, kalorinya 0. Nah, kalau kalorinya 0 ya saat kita minum tidak menyebabkan perut kita gendut, buncit, ya. Kecuali kalau kita minumnya berlebihan. Perut awalnya merasa begah, lama-lama buncit, terjadi esites. Sahabat, jadi esites itu apa? Seperti apa? Esites bedanya dengan gendut, ya. Esites itu mirip seperti orang hamil, ya. Besar. Dan biasanya itu nggak bisa dicubit. Perutnya nggak bisa dicubit. Kalau orang gendut berisi lemak itu perutnya masih bisa dicubit. Kalau esites nggak bisa dicubit, ya. Itu tanda salah satunya. Tanda yang lain, pasien AD yang mengalami esites cukup serius, biasanya tubuhnya menjadi kurus. Kakinya kurus. Perutnya gendut, kakinya kurus. Kenapa? Karena nutrisi terhambat penyerapannya oleh tubuh. Nah, esites itu terjadi karena cairan yang berlebihan dalam tubuh kita. Nomor satu, karena kelebihan cairan, baik yang masuk lewat minum maupun lewat makanan, sayuran, ya. Jadi kelebihan cairan itu berpotensi besar menyebabkan esites, pembuncitan, penumpukan cairan. Cairan yang menumpuk di mana? Yaitu di selaput yang melapisi perut yang membatasi dengan rongga dalam tubuh kita. Itu disebut rongga peritoneal. Nah, di dalam rongga peritoneal itu cairan menumpuk, meresap, ya, bocor dari lambung kita karena kekurangan protein albumin. Kekurangan albumin. Jadi beberapa episode yang lalu saya sudah membahas albumin. Albumin ini penting. Kekurangan albumin ini berbahaya. Cairan bukan hanya masuk ke dalam perut menjadi esites, tetapi juga ke wajah kita, kaki, ya, atau ke selaput luar paru-paru kita, pleura. Nah, itu menyebabkan infeksi pleura,
Kalau infeksi pleura terjadi, esites terjadi, ini pertanda buruk. Tidak mudah diatasi. Jadi sahabatku, jangan buru-buru stres, buru-buru panik kalau dikatakan perutnya buncit, gendut, ya. Jangan buru-buru panik. Jangan merasa bersalah dan merasa itu adalah cairan. Cubit aja. Kalau masih ada lemaknya itu kemungkaran lemak. Jadi kita perlu tahu apakah perut kita buncit karena cairan, esites, atau buncit karena timbunan lemak. Tapi meskipun gendutnya gendut lemak, itu tetap harus diatasi karena itu juga tidak baik untuk pasien gagal ginjal. Gendut lemak, ya, buncit biasanya ya karena kita tidak mengendalikan pola makan. Kalorinya terlalu besar, proteinnya mungkin terlalu besar, ya porsi makan kita juga terlalu besar. Dua-duanya harus dievaluasi. Sahabat, saya banyak mendapat pertanyaan melalui WA maupun Messenger. Bagaimana cara mengatasi jika perut kita buncit karena esites? Bagaimana mengeluarkan cairan yang sudah tertimbun di rongga peritoneal kita yang menjadi esites, gendut? Bagaimana ini dikeluarkan secara alamiah melalui proses HD? Saya belum pernah mengalami, tetapi dari hasil ngobrol saya dengan beberapa teman yang pernah menjalani terapi esites, itu tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kerja keras, dan kedisiplinan. Yang pertama, jangan naik terlalu banyak cairan antar HD. Jadi harus di bawah 5%. Kalau berat badan kita 70, 5%-nya adalah 3,5 liter. Maka kita harusnya naik 2,5 liter. Lalu saat HD ditarik 3,5 atau 4 liter. Begitu terus menerus. Naiknya tidak boleh banyak, tetapi ditarik cairannya lebih banyak. Itu butuh waktu, nggak sekali jadi ya. Lalu tingkatkan terus nilai albumin di dalam darah kita. Makan makanan yang kaya protein, kaya albumin. Minum suplemen albumin. Itu untuk mengatasi supaya cairan tidak merembes terus-menerus ke dalam selaput peritoneal. Hanya itu yang bisa dilakukan, ya. Beberapa teman menyarankan jangan melakukan sedot cairan atau function, ya. Karena itu bukan solusi terbaik. Sedot cairan itu menyebabkan terjadi kebocoran pada jaringan selaput kita itu, ya. Dan menjadi jalan air saat kita minum, cairannya lebih cepat merembes dan buncit lagi. Jadi sahabatku, jika sudah terjadi esites, harus disiplin, prihatin, menahan asupan cairan, cuci darahnya harus adekuat, menarik lebih banyak, dan terus-menerus meningkatkan kadar albumin tubuh. Itu. Ya, sahabat, jadi clear ya. Saya gendut, tapi ini bukan cairan. Sejak 9 tahun yang lalu, saat awal saya cuci darah, saya belum pernah ngutang cairan. Ya, kalau setengah itu dianggap nggak ngutang. Ya, belum pernah ada timbunan cairan, belum pernah merasakan sesak nafas. Setiap tahun kalau foto torak itu
bersih ya. Bersih 100%. Tahun kemarin menjelang musim Covid, fototorak, paru-paru saya bersih sekali. Tidak pernah ada tanda-tanda timbunan cairan. Nah, ini merupakan modal utama kita untuk terbebas dari esites. Teman-teman yang perutnya gendut, nggak usah khawatir, itu belum tentu timbunan cairan. Tetapi tetap kendalikan jangan sampai kita terlalu gendut, ya, karena itu menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Oke, salam sehat, sahabatku, tetap semangat, tetap menjaga pola hidup sehat.